Kayak Indra kecil yang jajah kue ke rumah-rumah orang tiba-tiba bisa keliling Eropa. Kalau kita sebagai seorang anak berkorban demi orang tua, Allah akan memberikan rezeki yang baik, akan membuka sebuah peluang kemudahan yang luar biasa. Cara untuk meningkatkan kreativitas anak muda itu gimana? Hai, welcome back to UCAS bareng aku Yoli, dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang jauh-jauh ke kantor ulasan. Dari Bintan ya, ada Bang Indra Setiawan. Halo Bang Indra, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sapa dulu dong penonton UCAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semuanya, untuk seluruh pemirsa UCAS. Alhamdulillah bisa menyapa para pemirsa sekalian. Mantep Pak Dewan. Nah, jadi kalau misalnya penonton belum tahu, Bang Indra Setiawan ini adalah Dewan 3 periode di Bintan ya? 3 periode saat ini, insya Allah bulan September 2024 nanti akan dilantik ke periode keempat. Ke periode keempat. Wow, congratulations. Nah, jadi memang dari 15 tahun yang lalu berarti ada di Bintan? Iya. Kalau sekarang kesibukan selain jadi Dewan apa? Saya juga ada usaha di bidang kebutuhan pokok masyarakat, kemudian juga sayur mayur ada juga yang kita datangkan dari luar daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kebutuhan sayur mayur yang memang tidak tersedia di Bintan. Oh, jadi selain jadi Dewan juga sibuk ngurusin usaha. Iya. Tapi usaha dulu atau jadi Dewan dulu? Usaha dulu. Oh, usaha dulu. Terus ceritanya bisa gabung di politik itu seperti apa? Panjang kali ceritanya. Dulu saya memang background saya sebenarnya bukannya politik. Background saya juga bukan punya pengalaman di bidang usaha ya atau ekonomi. Tapi saya itu lebih cenderung itu berpengalaman di bidang kelautan. Kelautan itu gimana nih maksudnya? Saya lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Oh, pelaut ya? Pelaut. Terus gimana tuh ceritanya dari pelaut tiba-tiba malah minat ke politik, terus akhirnya jadi anggota Dewan? Alhamdulillah dari kecil memang kami berada dalam kondisi keluarga yang dimana kehidupan ekonominya itu pas-pas banget. Jadi saya juga harus membantu orang tua saya itu dari mulai TK. Membantu ibu saya khususnya, karena ayah kan bekerja itu sebagai kuli panggul pasir dulu itu. Kuli panggul pasir. Dulu kan kita masih ekspor pasir itu di Singapura. Jadi ayah saya itu sebagai kuli panggul pasir. Dulu kan manual. Muat pasir itu untuk dikirim ke Singapura. Ayah saya itu pulang seminggu sekali. Jadi sementara uang gaji ayah kan seminggu sekali baru datang itu. Ayah pulang baru dapat uang. Jadi untuk menopang kekurangan tersebut ibu saya itu buka usaha kecil-kecilan, usaha kue mue. Jadi bikin kue, malam ini bikin kue, besok pagi diselesaikan finishing, subuh selesai sholat subuh tuh saya yang tukang ngantar ke kedai kopi, dititipkan di kedai kopi. Itu terus berjalan itu sampai dari mulai TK sampai saya SMA. Dari TK sampai SMA membantu ekonomi keluarga. Iya. Jualan kue. Jualan kue. Cuma memang pelan-pelan dari hari ke hari itu sudah mulai lebih agak sedikit marketnya itu makin luas. Jadi penjualannya semakin luas ya, dari warung terus pada akhirnya masuk ke supermarket mungkin ya. Enggak ada dulu supermarket, cuma belum warung-warung. Titik warung-warung. Emang dulu masa kecil Bang Indra ini dihabiskan di mana nih? Saya lahir dan dibesarkan di Tanjung Uban. Tanjung Uban. Kampung banget ya? Itu Bintan. Bintan bagian utara banget itu. Bintan bagian utara, tapi bisa masuk ke STIP itu kan maksudnya dapat informasi dari mana? Itu kan keren sekolahnya gitu loh. Ketika mulai dari SMA kelas 1, yang dulu market kami itu jualan kue itu ibu saya itu tiap subuh hanya nitip ke kedai kopi. Nah kemudian karena kebutuhan ekonomi keluarga semakin meningkat, akhirnya ibu menyarankan coba dijajah ke rumah-rumah para pejabat-pejabat. Jadi waktu itu saya dari mulai kelas 1 SMA itu saya sudah mulai punya langganan. Jadi
baik kepala, dulu namanya kepala Sabandar, kepala Pertamina, itu langganan saya itu. Setiap sore ada yang minta 2 hari sekali dikirimkan kue segala macam, jenis-jenis kue segala macam. Nah, jadi udah terbiasa. Nah, ketika itu di kelas 3, selesai tamat kelas 3 SMA, saya masih berjajah kue sorenya itu. Kemudian saya masih ingat almarhum Bapak Heru Widada, dulu kepala KSOP Tanjung Uban, kepala Sabandar Tanjung Uban. Lulusan dari AIP juga Jakarta, jadi kepala Sabandar di Tanjung Uban. Tanya sama saya, kamu kok saya lihat nggak sekolah-sekolah lagi? Udah selesai om, tamat SMA udah selesai. Loh, kan nggak lanjutin? Mau lanjutin kemana om? Saya tamat SMA, mau kuliah, orang tua tak mampu. Ah, kasihan. Ya akhirnya, jadi nggak lanjut enggak. Loh, ini ada loh sekolah biayanya murah. Sekolah apa om? AIP. Saya kan lulusan AIP. Bagus sekolahnya om. Ya bagus lah, biayanya juga irit banget kok itu. Karena masih biaya negara waktu itu. Hanya kalau tidak salah kita hanya sekitar lebih kurang 30% aja. Saya ingat waktu itu cuma 97.500 per bulan kita harus bayar ke STIP waktu itu. Di situ asramanya sudah ada, makannya ditanggung, pakaian kita sudah diurus semuanya. Kita hanya situ fokusnya belajar. Jadi ketika saya mendengar itu akhirnya mulai berminat. Jadi mulailah kita tes waktu itu. Dimulai di tes Tanjung Pinang, kemudian ke Pekanbaru, kemudian baru kita lanjut tesnya ke Jakarta. Jadi disaring dari daerah itu, perwakilan daerah disaring. Tapi kan maksudnya gini, anak kuli panggul yang ibunya jualan kue ya, otomatis dari ekonomi sendiri tadi aja bantu orang tua. Semangat untuk kuliah kayak gitu kok Sangat banget. melihat siapa? Coba diskusi sama ibu nyampaikan lagi ke saya, macam mana biayanya itu. Nanti ketika kuliah tengah jalan putus kan membazir. Saya bilang, Bu, kata Pak Heru Widada itu, ini sekolah Bu murah banget karena itu ada subsidi dari negara. Jadi kita tuh nggak begitu. Malah kalau kita di situ nanti kita pinter, dapat beasiswa gratis total loh Bu. Ya udahlah kalau memang kinang keras seperti itu ya udah cobalah. Kita coba ikut tes dari mulai Tanjung Pinang, kemudian dulu kita masih Pekanbaru ibu kota kita. Kita masih Provinsi Riau. Jadi pusatnya tesnya untuk daerah itu di Pekanbaru, baru kita yang lulus dari Pekanbaru baru kita ke Jakarta. Jadi semangatnya tetap luar biasa meskipun di tengah ekonomi keluarga yang seperti itu ya. Sangat-sangat nekat dan sangat-sangat semangat. Sangat-sangat nekat dan sangat-sangat semangat. Iya. Keren banget. Nah, tapi setelah lulus kuliah itu beneran kerja jadi pelaut? Saya lulus dalam seleksi ketika perusahaan Gesuri Lloyd. Itu perusahaan asal mana tuh? Itu perusahaan Jerman. Berarti ke Jerman? Perwakilannya itu ada di Jakarta, kemudian kita coba ikut tes di situ karena kita berprestasi, kita ikut tes, alhamdulillah saya lulus untuk kedepannya diperolakan di perusahaan tersebut. Nah kemudian semester 4 selesai, masuk ke semester 5, kita langsung berangkat. Ke Jerman? Ke Jerman, itu di Eropa, kita ke Eropa lah. Ocean going-nya tuh ke Eropa, banyak ke Eropa itu. Selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan. Prakteknya di situ. Kita digaji waktu itu. Makanya saya bilang itu kalau bisa masuk STP itu ya luar biasa. Orang tua paling bebannya itu paling semester 1, semester 2 aja. Semester 3, semester 4 sampai selesai itu kita sudah punya uang saku sendiri. Punya uang saku sendiri. Tinggalnya di Tanjung Uban, melihat laut Tanjung Uban ya, Tanjung Laut ya begitu ya. Tiba-tiba ngelihat laut Eropa, ngelihat ya Eropa, gimana tuh perasaan Bang Indra pada saat itu? Sangat kaget Mbak. Kenapa? Sebenarnya gini loh Mbak. Awalnya itu ibu saya tuh kepingin saya tuh menjadi ustadz. Harus masuk pondok pesantren. Bingung saya kan. Zaman dulu di mana pondok pesantren yang ada di Bintan? Bingung akhirnya diem aja. Ngaji hanya ngaji kampungan aja. Ngaji hanya kampung kan sama orang-orang kampung sama guru-guru kampung. Nah, kemudian sampai akhirnya berpikir, dulu kan masih terkesan gini loh, pondok pesantren itu apa sih? Sarung-sarungan, kampung-kampungan gitu loh. Saya itu memang agak sedikit berat untuk ke pondok pesantren, cuma ibu saya ini yang betul-betul ini. Kekeh ya, pengen anaknya jadi ustadz gitu. Banget, harus jadi ustadz. Beda sama ayah saya. Kalau ayah saya sama saya itu agak serasi.
keinginannya itu. Aisyah tuh pengen kalau bisa kamu harus bisa masuk Akpol. Oh, malah akpol. Akpol dulu, harus bisa masuk Akabri. Saya berpikir nggak akan bakalan bisa. Kenapa? Niatnya tuh ada karena memang waktu itu ya akses informasi dan lain sebagainya itu yang membuat saya itu agak gimana, agak Berkecil hati. berkecil hati. Tapi melihat foto-foto di STIP itu, yang penting ini ada seragam dinasnya gitu loh. Ada taruna-tarunanya gitu loh. Ada taruna, yang penting dibotakin, digondolin ya gitu. Akhirnya itu, sebenarnya niat pertama itu bukan karena kepingin menjadi perwira pelayaran negara, tidak. Tapi lebih cenderung itu ke dinasnya itu. Kepakaian dinasnya itu membanggakan keluarga. Gagahnya itu ya. Itu dulu pertama itu. Saya jujur saya sampaikan itu. Hanya kegagahannya itu. Begitu masuk lulus itu udah luar biasa itu kebanggaannya itu. Jadi pulang waktu pas masuk itu 3 bulan kita nggak boleh ngapa-ngapain itu, tidak boleh berhubungan sama orang tua di asrama, digembleng, dibasis segala macam lah. Pulang itu kita udah bisa liburan semesteran itu kan sudah bangga kita. Begitu bangganya orang tua, Uban masih kondisi kampung banget, kita pulang dengan pakaian dinas. Nah itu Anak dia. Uban melihat Eropa gimana perasaannya? Luar biasa. Kemudian ketika pertama kali saya melaksanakan praktek kerja lapangan atau prola ya, naik ke atas kapal, kemudian lihat negara orang kaget. Apalagi ketemunya di minus 10 derajat. Kaget banget itu. Nggak pernah seumur hidup lihat salju, bisa lihat salju. Lihat bagaimana berkembangnya negara-negara Eropa seperti apa. Kemudian budaya yang berbeda dan lain sebagainya. Yaitu ada rasa kebanggaan tersendiri lah. Ada rasa kebanggaan tersendiri. Jadi itu yang merupakan sebuah pengalaman yang akan mungkin bisa saya lupakan. Itu yang memberikan sebuah kebanggaan bagi orang tua saya waktu itu kan. Ibu saya malah sama nggak percaya. Iya loh, ini sekarang lagi di Turki, sekarang saya lagi di Bandar Khomeini, kemudian saya lagi di Rusia. Emang apa yang membuat pada saat itu ibu tuh nggak percaya sama Bang Indra? Ya memang kami kan orang kampung, nggak kepikiran ke orang tua saya, nggak bilang, nggak mungkin anak aku bisa sampai ke sana. Tapi kalau Bang Indra sendiri menyangka nggak sih kayak Indra kecil yang jajah kue ke rumah-rumah orang tiba-tiba bisa keliling Eropa? Sama sekali tidak bisa terbayangkan. Sama sekali tidak terbayangkan dan sama sekali tidak punya mimpi tapi yakin tidak akan bisa tercapai. Tapi doa daripada ibu itu yang luar biasa mustajabnya itu. Keren. Hanya Terus mungkin anak berhasil. mantep sih. Terus sekarang malah bisa jadi dewan, kan enak tuh jadi pelaut. Masih muda sudah jadi perwira segala macam, penghasilan luar biasa itu cukup menjadikan sebuah kebanggaan bagi pribadi saya. Bisa mengirimkan rezeki kepada orang tua itu luar biasa. Nah, itulah akhirnya keasikan. Komunikasi itu memang agak sulit di zaman itu ya. Tapi saya coba komunikasi, menanya kabar orang tua segala macam. Orang tua selalu bilang sehat-sehat saja. Kita nggak tahu cerita sebenarnya itu. Kalau memang enak, kenapa resign? Ketika itu memang ada sebuah rasa kejenuhan juga, karena bosan juga Mbak lama-lama. Rasa rindu ke orang tua ini yang membuat saya itu kepingin cepat pulang. Apalagi ibu itu apalagi. Ibu hanya ngomong tuh kangen rindu. Termasuk ayah juga begitu kan. Nah akhirnya saya minta izin lah. Saya bilang saya mau lihat orang tua sudah lama, kemudian mau sekolah lagi, kemudian mau nikah dengan alasan berbagai bla 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 sudah dijodohkan. Akhirnya perusahaan nggak bisa menahan lagi pulang. Ketika pulang saya kaget. Kenapa? Rupanya ayah ibu selama ini bukannya berbohong ya, tapi tidak pernah berkata sebenarnya kondisi keluarga itu. Ayah ibu waktu itu sakit. Kemudian kondisi ekonomi keluarga itu sangat morat-marit. Ibu tidak mau menggunakan uang yang saya kirim tiap bulan itu. Hanya dikumpul, tidak pernah memanfaatkan itu untuk untuk memberikan kenyamanan dalam kehidupan ekonomi yang saya tinggalkan. Pulang, ibu sakit itulah, ibu sakit, ayah sakit, adik-adik masih butuh biaya. Akhirnya saya coba urungkan niat untuk berangkat lagi dan untuk sekolah lagi tuh saya urungkan niat karena lihat kondisi orang tua. Kayaknya orang tua tuh harus didampingi oleh saya. Satu-satunya yang bisa mendampingi hanya saya. Kalau nggak saya korban, saya khawatir nanti lebih rumit lagi ke depannya itu. Adik-adik juga lebih kacau lagi. Daripada saya mengejarkan di sana di sini porak-poranda, mendingan saya dampingi. Istiqomah, bismillah, saya coba dampingi orang tua buka usaha, walaupun banyak juga hinaan atau gosip-gosip yang saya terima. Jadi kan dulu Mbak, lebih cenderung itu, untuk apa engkau nih pergi kuliah tinggi-tinggi sana, balik juga tak ada kerjaan.
Kan begitu bahasa orang-orang kita dulu, orang-orang kampung dulu. Itu yang membuat saya tuh terpancing apa tertantang. Enggak, pokoknya aku bisa harus keluar, aku mau sekolah tinggi, aku akan buktikan anak kamu bisa menjadi pejabat, bisa menjadi apa? Bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan lain sebagainya. Itu kepingin saya buktikan. Kalau kita sebagai seorang anak berkorban demi orang tua, Allah akan memberikan rezeki yang baik, akan membuka sebuah peluang kemudahan yang luar biasa. Tapi saat itu saya hampir putus asa dan kecewa. Kok ketika saya mengabdi kepada orang tua kok makin seret banget ekonomi gitu. Bersaing ekonomi itu luar biasa banget. Dagang itu susahnya minta ampun. Hampir putus asa dan juga kecewa. Terus bangkit. Hampir Kenapa lah ya, bisa? tapi nggak putus asa, tapi hampir. Hampirlah lupa diri. Hampir tidak percaya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Rupanya Allah itu menguji. Untunglah ibu ini selalu memberikan nasihat, sabar nak. Oh, penyemangatnya tetap adalah Penyemangat ibu. ibu dan ayah. Sabar nak, tetap aja. Allah itu menguji kita itu. 2009 ketika itu mulai masuklah masih nuansa-nuansa panasnya reformasi itu masih ada. Ya kan? PD Perjuangan waktu itu sudah mulai ketika jaya-jayanya PD Perjuangan waktu itu. Nah, kemudian ketika itu masuk dalam suasana politik pemilu, masuk ke dalam jadwal pemilu, saya ini beberapa tokoh-tokoh masyarakat, baik buruh, pelabuhan, orang-orang tua dulu ya, yang kenal sama saya ketika saya zaman kecil, kenal lebih cenderung dengan almarhum ayah saya. Ya, kenal itu akhirnya melihat potensi ini ada anak muda nih, dia sarjana juga, pernah berhasil, belajar segala macam, karena dampingin orang tua, akhirnya dia coba buka usaha, usahanya pun sudah mulai bangkit. Nah kemudian udahlah coba tuh suruh CN aja maju. Akhirnya saya dipromosikan. Saya tuh nggak kenal sekali namanya politik dan tidak punya mimpi untuk masuk ke partai politik. Akhirnya ketika diberikan pemahaman, kemudian untuk apa saya mau jadi dewan? Tugas dewan apa sih? Saya nggak ngerti waktu itu. Akhirnya coba saya belajar. Harapan mereka gini loh kau masih muda, kau anak Tanjung Uban, kau bisa mewakili kami. Nanti kau perjuangkanlah apa yang kurang di Tanjung Uban ini. Rumah ibadah masih seperti ini, jalan-jalan masih banyak yang bolong dan ada juga yang tidak punya jalan. Sekolah kita sudah reput-reput itu bahasanya, reput-reput. Kita punya balai community center kita seperti ini. Kau jadi dewan kau perjuangkan itu aja harapan kami. Itu pada saat pertama kali jadi dewan usia berapa? Saya 2009 kurang tahun 77 berapa itu? Sekitar 30-an ya? 33. 30 masih 30-an awal ya? Iya. Muda banget. Itu Tertantang. gimana, dari istri sendiri mendukung nggak, dari pengusaha terus Ya jadi dewan? kami nggak paham. Memang keluarga saya tuh nggak paham bersama-sama politik. Terus kalau misalnya nggak paham pada saat pertama kali duduk gimana kerjanya? Terus gini, ketika mulai dari itu dari tahun 2008, karena 2009 pemilihannya, 2008 tuh saya sudah ditemui oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh buruh segala macam cerita. Akhirnya saya mulai berpikir mungkin ini langkah atau pintu yang dibuka Allah sama saya mungkin. Saya coba pelajari politik itu seperti apa. Akhirnya saya coba ketemu sama senior-senior dari PD Perjuangan yang masih memiliki buku-buku PD Perjuangan. ADART PD Perjuangan saya coba pelajari. Oh rupanya tugas anggota dewan itu seperti ini. Mau mencalonkan tapi bahkan nggak paham awalnya tuh Sama bagaimana? sekali nggak paham. Serius? Saya pelajari, benar serius. Saya pelajari, oh rupanya mulia ini. Tugas anggota DPRD ini Emang mulia. dulu mikirnya anggota DPR tuh kerjanya apa? Nggak, sama sekali nggak tahu. Sama sekali nggak Sama tahu. sekali nggak tahu. Akhirnya saya coba pelajari, oh PD Perjuangan itu kita menjadi kader PD Perjuangan ketika menjadi anggota DPRD kita harus menjalankan seperti ini. Bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam segala bidang, baik bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial dan sebagainya. Akhirnya mulai tertarik saya. Saya pelajari, akhirnya saya masuklah ke dalam kepengurusan PD Perjuangan. Waktu itu saya masih jadi ketua ranting, ketua pengurus PD Perjuangan di tingkat kelurahan. Jadi ketua ranting. Kemudian waktu itu saya mencalonkan diri, dicalonkan waktu itu saya masih nomor urut 1, nomor urut 5, melawan beberapa incumbent itu di atas itu. Melawan petahana ya? Pertahanan. Tapi langsung terpilih? Alhamdulillah 2009 maju, kami hanya bisa memiliki 1 kursi, saya waktu itu suara terbanyak. Terus pada saat Bang Indra yang memang kurang paham ya terkait apa sih tugas awal dan memang nggak paham politik, pada saat kampanye visi misi Bang Indra pertama kali mencalonkan diri apa? Saya itu mencatat
apa yang diharapkan oleh masyarakat yang waktu itu mengharapkan saya untuk coba maju sebagai calon anggota DPRD. Saya catat satu persatu. Bapak ini mengharapkan ini. Nah, jadi ketika saya bersosialisasi kepada masyarakat, ditanya sama masyarakat, kamu masih muda, kemampuan kamu seperti apa? Bapak Ibu sekalian, saya lulusan STIP, alhamdulillah sudah punya pengalaman kerja lebih kurang 4 tahun, ocean going tramping. Saya berada di luar negeri. Nah, kemudian saya kembali mendampingi orang tua saya buka usaha. Alhamdulillah usaha saya sudah seperti ini sekarang ini, Bapak Ibu bisa nyaksikan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian tidak punya pikiran untuk masuk ke partai politik. Tapi ketika beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama menyampaikan, ayo maju anak muda. Coba kembangkan Tanjung Uban dan Sri Kolbam ini seperti apa nanti ke depan harapan. Nah, itulah yang menjadi tantangan saya. Kemampuan kamu seperti apa? Alhamdulillah saya sudah menguasai ini. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada partai politik yang mengharapkan dan mewajibkan kader partai politik ketika duduk menjadi anggota DPRD khususnya DPD Perjuangan harus seperti ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini keluhan masyarakat ketika saya bersosialisasi. Mereka minta tolonglah, ini jalan kampung ini sama sekali belum ada aksesnya, rumah ibadah sudah lapuk segala macam. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau saya terpilih nanti ini akan saya perjuangkan satu persatu berdasarkan kemampuan yang saya miliki. Jadi memang kemauan masyarakat yang pada akhirnya Bang Indra dengar ya, bukan hanya janji-janji kosong. Enggak. Saya coba menyimpulkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Orang saya nggak tahu apa-apa urusan masalah politik. Nyangka jadi bisa jadi anggota dewan? Semangat ketika terpilih, alhamdulillah semakin yakin memang ini rupanya langkah kaki saya itu. Jadi memang harapan ayah dulu menjadi perwira polisi, harapan ibu menjadi ustadz kondang, nggak terjadi, akhirnya masuk ke politik. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ketika terpilih itu ada waktu beberapa bulan sebelum kita dilantik. Sebelum dilantik ya. Nah, itulah yang saya manfaatkan. Saya manfaatkan waktu itu untuk belajar dengan senior-senior yang sudah terpilih. Salah satu yang menjadi mentor saya Pak Haji Lis Darmansa. Itulah guru besar saya di bidang politik. Dan Bapak Suryo itulah guru besar saya di bidang politik. Mereka yang mendidik saya. Orang tua yang membesarkan saya, urusan politik mereka yang mendidik saya. Lis Darmansa lah guru besar saya yang mengajarkan. Lama saya belajar, hampir 4 bulan itu. Diomelin Lis Darmansa. Nah, kemudian tapi ilmu Lis Darmansa itulah yang saya curi. Dia berikan pemahaman kepada saya, begini loh, ntar lu jadi anggota DPD harus seperti ini. Sampai saat ini pun saya masih belajar sama beliau. Karena pengalaman beliau urusan politik luar biasa. Bintan hari ini sama Bintan pada saat Indra masih kecil gimana? Jauh banget berbeda. Dulu ketika masih saya SD, SMP, SMA itu khususnya urusan masalah kita untuk menggali pengetahuan secara maksimal aja susahnya minta ampun. Informasi terbatas banget. Beda dengan sekarang. Sekarang kita punya Android, semuanya bisa kita dapatkan. Apa yang kita tidak bisa, tidak punya kemampuan, bisa. Tapi bicara soal infrastruktur, pembangunan di Bintan hari ini gimana tanggapan Bang Indra? Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun semakin membaik. Semakin membaik. Beda sekali. Bang Indra sendiri kan salah satu orang yang berpengaruh di Bintan hari ini ya? Enggak juga lah. Anggota dewan loh. Biasa saja, Mbak. Bisa membuat sesuatu gitu kan. Nah, apa aja yang mungkin saat ini menurut Bang Indra masih menjadi PR untuk Bintan dan pengen diperbaiki? Saya itu sebenarnya, Mbak, kalau kita membangun infrastruktur itu biasa. Oke. Jadi yang luar biasa apa? Infrastruktur biasa karena anggarannya sudah jelas ada. Cuma bagaimana ke depan itu kita coba berupaya bagaimana potensi yang ada itu yang kita maksimalkan. Anak muda, itu saya lebih greget ke anak muda. Kenapa? Anak muda adalah merupakan akses ke depan sebagai calon pemimpin ke depan. Kami ini paling tinggal 1 periode, 2 periode lagi udah selesai. Bagaimana pengganti saya ke depan ini? Secara pribadi, saya kepingin anak muda itu mulailah berpikir ke depan itu. Bintan ini potensinya luar biasa, Mbak. Dari segala sektor, segala bidang, segala lini loh. Urusan masalah pariwisata, urusan masalah agama, urusan masalah produktivitas dan sebagainya tuh. Kalau kita mau berpikir, itu merupakan ladang-ladang penghasilan yang luar biasa. Janganlah sampai kita berpikir, saya hanya kepingin begini Mbak. Jangan anak muda itu hanya berpikir tamat SMA, tamat SMK, selesai kuliah, kepingin masuk ke pemerintahan. Kepingin menjadi honor. Kepingin masuk ke perusahaan. Oke lah, memang ada perusahaan yang tersedia lapangan kerja, silakanlah. Tapi cobalah kita menjadi individu yang
berwirausaha. Itu loh. Dengan banyaknya potensi yang di Bintan tadi dari pariwisata, juga pertanian yang tadi Bang Indra sampaikan, itu udah dikelola dengan baik belum kalau menurut Bang Indra? Sangat belum. Sangat belum. Sangat belum. Dan orang yang sekiranya mampu untuk mengurus itu kan adalah generasi muda Generasi muda. Generasi muda. Nah menurut Bang Indra, generasi saat ini udah produktif belum? Gini, pemerintah bukan tidak bekerja maksimal saat ini, Mbak. Oke. Namun apalah guna kinerja pemerintah yang maksimal kalau toh juga sasaran-sasaran kita itu tidak merespon dengan baik. Dalam arti siapa nih Ya, sasarannya? anak-anak muda, kita lebih cenderung ke anak muda lah, yang umur-umur produktif. Gitu loh, Mbak. Cobalah, potensi pertanian itu bisa kita gali. Mbak, bayangkan coba, sekarang ini pertanian di Bintan itu sangat tradisional. Sementara di luar-luar daerah itu dikuasai oleh petani-petani muda. Petani milenial. Kenapa nggak Bintan bisa muncul seperti itu? Sama kok, sama-sama punya lahan. Cuma di sana sudah modern karena kreativitas daripada anak-anak muda. Pemerintah kan bisa memfasilitaskan. Pemerintah tidak akan bisa memfasilitaskan kalau kreativitas ini tidak muncul dari anak-anak muda. Gitu loh, Mbak. Nah kira-kira kalau menurut Bang Indra sendiri cara untuk meningkatkan kreativitas anak muda itu gimana? Pertama dari diri kita sendiri dulu. Toh juga pemerintah udah gembar-gembor buat program segala macam, sudah menghimbau sana sini. Kalau toh kita juga tidak punya semangat untuk maju ke depan secara mandiri, masih mengharapkan harus masuk ke sini, masuk ke situ, ya repot. Nah tiba-tiba anak muda Bintan nanya nih sama Bang Indra, yaudah Bang Indra kita kreatif nih, kira-kira gimana nih kita harus mulai? Bang Indra punya nggak programnya? Tidak ada ide-ide cemerlang daripada anak muda yang tidak punya fasilitas di pemerintah, tidak punya fasilitas di APBD. APBD Bintan cukup memadai untuk kita mengakomodir. Mbak, gini loh Mbak, kita kepingin menggali potensi anak muda. Tidak semestinya kami DPRD, pemerintah daerah tuh punya ide bisa direspon oleh anak-anak muda. Nah, kami kepingin sebaliknya nih. Anak muda, ayo kalian ini mau apa? Kami kan fasilitator. Pemerintah, DPRD memfasilitator. Kita punya anggaran melalui APBD. Kalian ini butuhnya apa? Kalian ini bisanya apa? Gini loh Mbak, janganlah kita menjadi anak muda yang seperti lembu cocok hidung. Ayo kalian harus seperti ini. Nggak bisa. Munculkan kemampuan kalian sebagai anak muda tuh apa? Potensi pada diri kalian tuh bisanya apa gitu loh. Nggak selamanya harus disuapin. Bener, di bidang agama. Coba lihat, anak-anak muda, dai-dai kondang muda tuh yang dari luar-luar daerah, kok bisa menjadi orang yang berhasil? Bintan bisa nggak? Ya bisa. Mana dai-dai muda Bintan yang lulusan dari pondok pesantren segala macam. Kemudian juga di bidang pertanian. Loh, kenapa di Jawa Barat semua itu anak-anak muda bisa menjadi petani milenial yang bisa go internasional? Bintan memang nggak bisa, sama-sama makan nasi loh kita. Kalau kayak gitu jadi pertanyaan dong, kira-kira kenapa tuh Bang Indra? Kemungkinan juga salah satu ya kemanjaan. Kemanjaan bisa juga. Sehingga mungkin fasilitas daripada keluarga, kemudian juga ya mungkin ya satu sisi saya juga akan memberikan sebuah dorongan kepada pemerintah. Ayolah coba kita dorong lagi nih anak-anak muda ini. Coba kita rangkul kembali secara maksimal anak-anak muda ini. Maunya seperti apa mereka itu, ayo kita bikin programnya. Mbak coba bayangkan Mbak, anak-anak industri musik di beberapa wilayah itu terjadi. Seperti Solo. Coba, industri musik yang nasional yang tidak ada secara nasional ada di Solo. Kemudian juga alat-alat seni dan budaya berkembang pesat sehingga menjadikan penghasilan ekonomi yang luar biasa bagi anak-anak muda di Solo, di Jogja segala macam. Gitu loh Mbak. Mereka diundang sampai ke luar negeri loh. Karena keunikan mereka dalam menciptakan alat-alat musik dan lain sebagainya. Kenapa kita enggak? Kalau mereka ada, ayo pemerintah Bintan ini bisa memfasilitaskan. Kita DPR juga akan mendorong pemerintah gitu. Kalian mau fasilitas seperti apa? Baik masalah pariwisata. Mana anak muda kita nih? Gitu loh. Terus kira-kira gimana sih cara, ini menurut Bang Indra ya, cara membangkitkan kreativitas dan juga mungkin kesadaran anak Bintan dan Kepri ya, biar sadar gitu loh, masih banyak potensi di Kepri sendiri yang bisa kita kembangkan, tapi pada akhirnya potensi itu belum dikembangkan. Bangkitlah, ayolah anak muda, bangkitlah gitu loh. Kalau gini Mbak, saya coba cerita pada diri saya, karena gini loh Mbak, kita tuh bukannya tidak punya program, karena program yang sudah kita laksanakan bersama pemerintah pada saat ini hampir sebagian besar itu tidak berjalan dengan baik, karena program itu kita yang membuat, kita yang memprogramkan, dan kegiatan itu kita yang menciptakan dan merumuskan.
Kenapa tidak bisa berjalan dengan baik? Karena kurang peminatnya. Nah, kemudian begini Mbak, kita butuh anak-anak muda nih maunya apa? Gitu loh. Kalian mau seperti apa? Coba sampaikan kepada kita. Pertama. Lalu yang kedua Mbak, ketika zaman saya masih SD, SMP, ketika SMP ini sudah mulai berpikir, aku nanti lulus SMP ini bisa nggak ya sekolah lagi ke SMA? Kalau aku bisa, orang tua aku mampu nanti menyekolahkan aku di tingkat SMA, SMA mana yang akan coba aku duduki atau aku jajaki? Setelah mau tamat SMA ini berpikir lagi Mbak, aku nanti ini nganggur atau mau kuliah? Kalau aku nganggur kerja apa? Kemudian kalau aku kuliah seperti apa? Alhamdulillah saya dapat fasilitas kuliah. Lulus, dapat pekerjaan baik. Kemudian dengan kondisi ekonomi keluarga seperti itu dan kondisi fisik keluarga orang tua seperti itu, saya berpikir kembali nih, aku harus bisa banting setir ini. Harus pilih, ninggalkan orang tua, tapi dalam keadaan galau nanti di sana, walaupun penghasilannya besar, atau dampingi orang tua, tapi kondisi ekonominya seperti ini. Aku harus merangkak dari bawah lagi nih. Akhirnya udahlah, saya korbankan, lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, saya dampingi orang tua. Berpikir keras Mbak. Bangun subuh berpikir, bagaimana kok orang sana dagang bisa berhasil menjadi bos besar, kenapa kok orang tua saya dan saya masih seperti ini di pinggir jalan, di pinggirin pasar ini. Terus sambil bantu orang tua saya berpikir keras. Kenapa dia punya harga lebih murah? Akhirnya karena saya masih muda, saya punya semangat, masih punya tenaga, saya coba belajar. Cari tahu bagaimana di sana bisa harga murah, kok saya punya harga mahal. Alhamdulillah ketemu jalurnya, kita coba. Akhirnya mulai bersaing. Kemudian kenapa di sana ada barang ini, kok saya tidak punya barang seperti ini. Kita cari lagi tahu. Begitu maksud saya anak muda Mbak. Nah, harus terus menggali potensi yang ada dan gitu juga kreativitas. Iya. Nah, terus kan akhirnya sekarang Bang Indra juga kepilih ya periode keempat nih. Program atau mungkin fokus utama Bang Indra apa sih? Pertama, melanjutkan apa yang menjadi harapan masyarakat selama ini. Masih banyak yang harus saya benahi Mbak. Masih banyak yang harus saya perjuangkan sebagai seorang anggota DPRD. Urusan pembangunan infrastruktur, urusan masalah pembangunan sosial, budaya, kesehatan, pelayanan, itu harus kita awasi secara maksimal. Karena salah satu fungsi dan tugas DPRD adalah mengawasi kebijakan pemerintah. Apakah berjalan dengan baik atau tidak. Itu yang terus kita awasi. Agar apa yang menjadi harapan pemerintah bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kemudian masyarakat bisa mendapatkan infrastruktur yang memadai, kemudian juga pelayanan kesehatan yang murah dan lain sebagainya serta gratis, itu yang kita kawal terus. Pendidikan gratis kita kawal terus. Itu yang menjadi kewajiban dan rutinitas kinerja kita. Itu yang kemudian jadi fokus Bang Indra ya. Nah kemudian jabatan yang akan datang ini insya Allah akan masih umur panjang, kemudian dilantik, saya akan terus mendorong pemerintah daerah, ayo kita bangkitkan kreativitas anak muda. Ekonomi, UMKM segala macam ini yang sekarang ini lebih didominankan. Mohon maaf orang-orang yang umurnya sudah hampir tidak produktif. Nah ke depan akan kita dorong pemerintah daerah, ayo kita coba rangkul anak-anak muda untuk mengembangkan di bidang ekonomi kreatif ini. Baik UMKM harus kita kembangkan di sektornya ke anak muda. Nah kemudian saya akan dorong pemerintah bagaimana pariwisata yang ada di Bintan ini tolong dilibatkan secara maksimal anak muda. Kita harus paksakan anak muda, yuk kalian bisa apa nih? Coba Mbak lihat di Batam sekarang. Di Batam bukan sedikit anak-anak muda yang menjadi guide loh Mbak. Coba bayangkan. Kenapa di Bintan ini sangat kurang banget gitu. Nah, kan banyak bisa kita jadi guide yang baik. Coba lihat di Bali Mbak. Emang jadi guide di Bali itu orang tua? Tidak, anak-anak muda. Dengan kemampuan English speakingnya seperti apa segala macam. Dengan memberikan keyakinan kepada para turis itu. Bali ini aman loh. Anak muda ayo mari dong. Berikan keyakinan kepada pariwisata kita, wisatawan kita bahwasanya Bintan ini aman dengan kalian yang sebagai sektor utamanya itu. Kan begitu harapan kita. Tapi justru malah kayaknya anak muda banyak deh yang ngeluh. Kayaknya sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan Bang Indra. Gimana nih Bang Indra sendiri menanggapi hal tersebut? Pemerintah daerah bersama DPRD sudah memaksimalkan Mbak, mempermudah investasi yang ramah. Dalam artian investasi yang betul-betul menjalankan usahanya itu berdasarkan aturan yang berlaku. Nah kemudian kita juga secara rutinitas mengawasi agar perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Bintan, membangun perusahaannya di Bintan, tolonglah maksimalkan merekrut anak-anak Bintan sebagai tenaga kerjanya.
mereka juga mengeluhkan di sektor perusahaan ini mengeluhkan bahwasanya anak Bintan ini masih banyak yang belum pernah berpengalaman. Loh, kita siapkan program dan kegiatan dari pemerintah daerah melalui APBD Bintan itu untuk melatih mereka semuanya itu. Nah, sekarang ini yang akan kita dorong kepada pemerintah adalah kita harus terus mengawasi kebijakan pemerintah yang sudah mulai memberikan mengadakan MOU dengan para perusahaan itu. Perusahaan yang ada di Bintan itu ke depan itu harus lebih merekrut secara maksimal anak-anak Bintan sebagai tenaga kerjanya. Kurangnya anak Bintan di mana itu akan kita latih. Nah, cuma kadang-kadang nih masih banyak perusahaan yang nakal-nakal dan bandel-bandel. Salah satu contoh yang kita temukan di lapangan, Mbak. Yang kita temukan di lapangan itu dan banyak keluhan juga daripada anak muda, Bang, ketika HRD di perusahaan tersebut, mohon maaf Mbak ya, kita bukannya rasis atau ini tidak. Menyebut salah satu ras ya. Ya. Ketika perusahaan ini yang HRD-nya orang dari daerah itu anak-anak sana yang dibawa ke Bintan. Itu gimana? Dewan sendiri mengatasinya? Nah, ini yang akan kita nanti dalam waktu dekat, kebetulan saya di Komisi 1, pemerintah daerah juga sudah melaksanakan MOU dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Bintan. Tugas kami lah mengawasi apakah MOU itu dijalankan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Bintan, oleh industri-industri yang ada di Bintan. Karena sekarang sudah mulai menurun, Mbak. Makanya angka pengangguran di Bintan itu bertambah. Karena begitu. Tapi etika pemerintah sudah baik, penegasan pemerintah sudah baik. Nah, kami akan dorong nih, kami akan bantu pemerintah untuk mengawasi. Insya Allah dalam waktu dekat tuh Komisi 1 tuh akan turun ke lapangan, melihat realita faktanya itu seperti apa. Apakah MOU ini berjalan dengan baik atau tidak? Kalau tidak berjalan dengan baik, kita akan rekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan sanksi atau mungkin warning kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Anak Bintan bukan tidak punya potensi. Ya, jangan sampai mereka berbicara anak Bintan itu kurang ini dan kurang itu. Ya, anak Bintan dan anak luar daerah lain pun sama juga punya kemampuan. Ya. Hanya kadang-kadang itu hanya sebagai sebuah alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau dibilang anak Bintan itu tidak punya kemampuan ini dan itu. Nah, ini menjadi sebuah peringatan juga lah untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Bintan dan lain sebagainya itu. Ini ke depan akan kita awasi ini secara maksimal. Karena pemerintah sudah MOU, tugas kami untuk mengawasi bersama di Senaker nanti. Sudah menjadi anggota Dewan selama 4 periode ya, nanti kalau dilantik di bulan September. Ini udah maksudnya pencapaian tertinggi belum sih? Atau mungkin ada hal-hal yang pengen Bang Indra capai lagi? Sebenarnya Mbak, saya pun jujur saya sampaikan memang kalau dikatakan ya lucu juga kalau orang tidak punya cita-cita dan mimpi ke depan seperti apa. Tapi yang jelas Mbak, saya menjalankan fungsi dan tugas saya sebagai kader politik, sebagai anggota DPRD seperti air mengalir. Saya coba berupaya untuk memaksimalkan apa yang bisa saya perbuat secara maksimal. Secara pribadi, saya sudah niatkan jabatan dan kekuasaan yang saya miliki ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan saya bisa memberikan sebuah program, sebuah perjuangan yang baik untuk kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan itu menjadi ibadah kepada saya. Karena niat daripada orang tua untuk menjadikan saya ustadz tidak tercapai. Kalau saya bisa jadi ustadz enak, saya bisa beribadah setiap saat, berdakwah segala macam bisa lebih baik gitu loh kan. Tapi saya memang ditakdirkan sebagai seorang kader partai politik, sebagai anggota DPRD, ini yang coba saya jadikan sebagai pengganti ibadah saya sebagai seorang ustadz. Nah itulah. Yang penting berbuat baik untuk sesama dan juga masyarakat ya. Bang Indra, tar lagi kita masuk pilkada. Spill dong, ada nggak nih kira-kira akan ikut bertarung gitu? Pilkada di Bintan kah? Atau mungkin di Kepri? Atau di mana? Semalam kami DPC PD Perjuangan seluruh kabupaten kota yang ada di Kepri sudah diundang oleh DPD membicarakan terkait persiapan masuk ke dalam waktu pilkada ini. Nah, instruksi yang sampai saat ini disampaikan dan diperintahkan oleh DPP dan DPD PD Perjuangan Provinsi Kepri agar setiap DPC di kabupaten kota yang ada di Kepri untuk membuka pendaftaran bagi bacalon dan bakal wakil calon kepala daerah khususnya di Bintan. Jadi kita akan buka Senin besok tanggal 29 April sampai tanggal 10 Mei. Nah, kemudian itu kita buka secara terang benderang. Bang Indra sendiri mau mendaftarkan diri nggak? Dalam waktu dekat, saya ini segini Mbak, sebagai kader partai politik tergantung daripada apa yang maunya arus bawah.
Kalau memang pengurus mintanya saya harus maju, kemudian kita juga harus mengukur diri dan kemampuan. Apalagi PDI Perjuangan ini cuma 2 kursi. Hanya sekitar lebih kurang sekitar 8%. Kita butuh 12% lagi. Harus bisa mencapai 20% keterwakilan kursi di DPRD. Berarti kita harus kerjasama lagi. PDI Perjuangan dengan partai politik lain yang ada di Bintan agar kita bisa mencalonkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Jadi emang kalau dari Bang Indra sendiri ngikut arahan dari partai ya? Tunggu instruksinya partai seperti apa. Sebagai kader partai politik saya harus tunduk dan taat perintah partai. Karena perintah partai, perintah konstitusi, perintahnya masyarakat di situ juga. Oke, makasih banyak Bang Indra. Tapi sebelum kita tutup, kasih dulu dong semangat dan mungkin pesan yang pengen Bang Indra sampaikan khususnya untuk anak muda. Anak muda, khususnya yang ada di Bintan. Bintan ini bukan milik saya. Bintan ini bukan milik kami sebagai pejabat pemerintah daerah. Bintan ini ke depan akan milik kalian semuanya. Mari sama-sama yuk kita bangun Bintan sebaik mungkin, munculkan, tunjukkan kemampuan kalian, inovasi, pemikiran baik kalian. Ayo sama-sama kita kembangkan karena kalianlah ke depan yang akan bertanggung jawab untuk meneruskan pembangunan yang ada di Bintan. Oke, makasih banyak Bang Indra atas waktunya. Semoga tadi dia juga ya informasi dan juga nasihat Bang Indra semoga didengar ya Bang Indra ya. Amin. Sukses terus untuk Bang Indra. Makasih Mbak Yoli.